jawab, sebagian sibuk dengan handphone. Guru berdiri di depan kelas, tetapi tidak ada satupun yang memperhatikan. Apakah ini salah atau kita sedang berada di suatu masalah yang mendalam? Jawabannya adalah kompetensi guru. Guru yang kompeten akan menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna. Namun, jika guru yang tidak dibekali kompetensi, akan terjadi apa? Hari ini, saya, Siti Maura Fajrin, akan mengajak kalian semua untuk melihat kenyataan pendidikan di Indonesia kita. Bagaimana guru mempengaruhi suatu pendidikan untuk anak-anak bangsa Indonesia. Sebelum kita bicara jauh tentang pembelajaran, maka kita perlu pahami dulu, apa sih kompetensi guru itu? Kompetensi guru bukan cuma soal mengajar, bukan cuma berdiri di kelas lalu ceramah. Tapi kompetensi guru adalah kemampuan menyeluruh, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang membuat seseorang benar-benar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ada 4 kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, fondasi pribadi. Dan 4 kompetensi inilah yang menjadi potensi suatu keberhasilan pembelajaran. Inilah fakta yang sering terlupakan. Guru adalah faktor terbesar yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh 2 kali lebih besar dibanding kurikulum. Kenapa begitu? Karena sehebat apapun kurikulumnya, kalau gurunya tidak kompeten, pembelajaran tetap tidak akan efektif. Dan guru yang menguasai kompetensinya, mereka akan membuat kelas lebih aktif, membangun komunikasi 2 arah, menghidupkan kreativitas murid, memahami kebutuhan belajar yang berbeda-beda, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi, di sini sudah jelas, kompetensi guru adalah mutu kunci suatu pembelajaran. Ya, sayangnya, ada beberapa masalah yang masih kita hadapi sampai hari ini, yaitu yang pertama, kesenjangan pelatihan guru. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, beban administrasi yang tinggi. Guru terlalu sibuk mengurus dokumen daripada fokus mengajar. Yang ketiga, minimal literasi digital, padahal kurikulum sekarang menuntut penggunaan teknologi. Yang keempat, guru honorer yang tidak mendapat kesempatan pelatihan yang memadai. Lalu yang kelima, perubahan kurikulum yang cepat membuat guru harus terus beradaptasi tanpa adanya pendampingan. Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan agar kompetensi guru meningkat secara nyata. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Maksudnya, guru harus terus belajar dengan cara mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan disesuai dengan bidangnya. Yang kedua, literasi digital. Penguasaan teknologi bukan pilihan lagi, tetapi ini suatu kebutuhan. Mulai dari penggunaan LMS, aplikasi pembelajaran, hingga AI dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, supervisi akademik yang berpihak pada guru. Pengawas dan kepala sekolah harus membimbing, bukan menekan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, bukan menilai semata. Lalu, ada kolaborasi antar guru. Di sini maksudnya adalah guru belajar dari guru lain. Cara ini adalah cara yang paling efektif dan mudah untuk berbagi praktik yang baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan profesi guru. Karena guru yang dihargai akan bersemangat untuk terus berkembang. Semua langkah ini akan menghasilkan perubahan besar dalam kualitas pembelajaran kalau diterapkan bersama-sama. Sekarang, mari kita lihat
melihat apa hubungannya antara kompetensi guru dengan pembelajaran yang efektif. Guru yang berkompeten pastinya mereka memiliki kemampuan yang beragam. Yang pertama, ada mengelola kelas dengan baik. Jadi di sini maksudnya kelas tidak akan gaduh, murid terlibat aktif, dan proses belajar berjalan lancar. Yang kedua, guru yang berkompeten pastinya akan menggunakan metode belajar yang variatif seperti diskusi, eksperimen, membuat suatu proyek, atau demonstrasi. Jadi guru tidak hanya berdiri di depan dan ceramah, dan tentunya akan membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu selanjutnya, guru yang berkompeten pasti akan membantu muridnya untuk berpikir kritis dan kreatif. Murid dituntut untuk tidak hanya menghafal tetapi memahami. Lalu yang terakhir, pastinya mereka akan menciptakan pembelajaran yang inklusif. Setiap anak akan merasa aman, dihargai, dan didukung. Ini bukan hanya teori kosong. Banyak sekolah yang gurunya kompeten sudah terbukti memiliki suasana belajar yang jauh lebih sehat dan hasil belajar yang lebih baik. Pada akhirnya, semua akan kembali pada satu hal. Jika kita ingin meningkatkan mutu pembelajaran atau mutu pendidikan, kita harus mulai dari gurunya. Kurikulum bisa berubah, teknologi bisa berkembang, namun guru tetap menjadi pemeran utama dalam proses belajar. Guru yang kompeten akan selalu mampu beradaptasi, dan guru yang terus belajar adalah guru yang akan menciptakan masa depan yang baik untuk anak-anak bangsa Indonesia. Jadi, marilah kita semua menghargai guru dan mendukung pelatihan yang mereka butuhkan, dan memahami bahwa kualitas pendidikan dimulai